Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurdiana Putri dengan NIM B91219101. Saya dari KPI kelas A4. Nah, di pidato kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Islam, iman, dan juga ihsan. Dan di sini saya juga mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul Islam, Iman, dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'ani An-Nawawi, studi materi pembelajaran pendidikan Islam dalam perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mengutip dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah acara televisi. Silakan menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Membicarakan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama ada Islam. Apa itu Islam? Islam secara bahasa memiliki 3 arti. Yang pertama ada tunduk dan patuh. Sifat yang tunduk dan patuh. Islam. Kenapa disebut Islam? Dan kenapa orangnya disebut dengan Muslim? Karena seseorang yang sudah masuk Islam, maka dia sudah berikrar untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau teman-teman sudah mengatakan saya Islam dan saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah pada keislamannya. Ada yang tidak tepat di sana. Karena itu, nanti kita akan ingat, ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan tentang Islam, maka di situ akan terbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Islam bisa diartikan sebagai sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, dan juga rasa nyaman. Jadi, kalau teman-teman sudah berislam dan sampai hari ini, tapi belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan juga ketenangan, maka belum sempurna keislaman kita. Nah, jadi ada kaitannya nih dengan yang pertama tadi. Jika kita bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian yang kedua ini, yaitu tenang, damai, dan juga rasa tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan juga bahagia dalam urusan akhirat. Dan kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, maka keyakinan kita akan berkurang. Ini lip cream, kelihatan. Kenapa? Karena saya lihat. Saya katakan lip cream itu adalah ilmu. Tapi kalau gak nampak dan kita yakin ini lip cream, tapi gak nampak dan kita yakin, nah itu adalah iman. Allah tak nampak dalam batasan mata kita sekarang, tapi kita yakin ada, seyakin-yakinnya, dan itu adalah iman. Karena itu, kalimat iman pertama kali disebut dalam Al-Quran adalah sesuatu yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada Allah, walau belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Nah, yang ketiga, Islam adalah kebahagiaan tertinggi yang bisa kita raih. Nah, setelah tadi ada Islam, yang kedua ada iman. Iman, yakin tanpa ragu. Jadi, kalau kita berislam itu dasarnya adalah iman. Artinya, mesti yakin, jangan ragu. Allah mengatakan misalnya, lakukan. Ya udah, lakukan aja. Kalaupun belum paham, ikuti dulu. Nanti belakangan hikmah akan turun. Misalnya nih, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa warisan itu harus 2:1? Kenapa tidak 1:1? Yakini dulu, ikuti. Nanti kamu akan paham belakangan. Kenapa harus 2:1 dan tidak 1:1? Oh, ternyata gini. Kalau belum paham, kalau belum mengerti, lakukan saja dulu. Nanti belakangan kita akan tahu. Oh, ternyata seperti ini loh.
oh ternyata kayak gini loh, oh seperti ini loh, ternyata seperti itu. Yakin. Beragama tuh nggak bisa kalau nggak yakin. Jadi kalau kita belum mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan kita yang kurang hebat sehingga belum mendapatkan apa yang kita harapkan dalam hal dunia. Kita dalam hal pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Mungkin bukan karena kita yang kurang hebat, tapi kita yang kurang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya rizki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah juga. Barangkali kita yang belum dekat dengan Allah bukan karena kita yang tidak hebat. Yang lain bisa, kenapa kita tidak? Padahal kita sekolah di tempat yang sama, makan juga makanannya sama, nasinya sama, semuanya sama. Kenapa nggak bisa kita raih? Nah, setelah tadi ada Islam, iman, dan yang ketiga ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu singkatnya adalah suatu perbuatan kebaikan yang kita kerjakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim diambil oleh Imam An-Nawawi ketika ditanya tentang ihsan. Nah, engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah. Bukan cuma baik, tapi ada nilai ibadah di sana. Saya beri contoh seperti ini misalnya. Ini ada minuman. Si A menghidangkan minuman ke si Fulan. Si B juga menghidangkan minuman yang sama. Mereknya sama, volumenya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi yang pertama dia niatkan memberi minuman si Fulan ini bukan karena minumannya, tapi ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia niatkan sebagai ibadah, bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga si Fulan tersebut. Bagaimana caranya saya berikan ini kepada si Fulan dan Allah ridho dengan pemberian saya? Sedangkan yang B ini berbeda. Yang B beda, dia berniat untuk memberikan minuman ini kepada si Fulan hanya untuk supaya si Fulan itu tidak merasakan kehausan dan juga dahaga lagi. Perhatikan, yang A dan B ketika memberikan minuman, fungsi minuman ini itu sama-sama menghilangkan haus dan juga dahaga. Jadi kalau minuman ini diberikan, maka sama-sama haus akan hilang. Tapi perbedaannya, yang A ketika dia meniatkan karena Allah, maka ada nilai ibadah di sana, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu diberikan dengan niat karena Allah, maka dituliskan pahalanya minimal 10 kebaikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ihsan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai Islam, iman, dan juga ihsan. Mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran insya Allah. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.